Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya, ini walaupun kita lagi bulan suci Ramadan ya, nggak menghalangi Tribun Medan untuk memberikan informasi terupdate, teraktual, terpercaya kepada Tribuners sekalian di Selamat Sore Medan bersama aku Risha, Tria. Nah, hari ini kita udah ada berita ketiga ya. Tapi sebelum itu Ica mau tanya sama Kak Tria, kayak mana nih puasa hari keduanya? Hari keduanya lumayan agak-agak Apa nih? oleng. Oh, agak oleng Kapten ya. Kenapa baru puasa Karena kedua ada nengok oleng? TikTok ada es teler, Cak. Aduh, kayak mana nih, boy? Oh, FVP-nya pada makanan-makanan Iya, gitu ya, aduh. minuman yang seger-seger. Iya sih, tapi panas sekali ya Kak di Iya, luar. panas sekali. Tapi Ica tadi yang masuk pagi kayak nggak kena momen panasnya itu. Iya, nggak ya. Jadi nggak terlalu lemes gitu. Karena kan dari pagi di kantor, Iya. berangkatnya sebelum panas gitu. Oke lah buat Tribuners yang puasa ya, mungkin yang lagi kerja atau kuliah atau sekolah di perjalanan panas-panasan, harap bersabar ya, kuat-kuatin diri nih di bulan suci Ramadan, pasti kekuatan juga terus bertambah. Ya. Jangan Jadi sampai bukan apa? tempus ya. Jangan dong. jangan. Tempus itu istilah Medan ya? Iya. Iya kan, istilah Iya. Medan ya. Kalau kami Pura-pura dulu ya kan, berwudu, udah tuh. air mentah ya. Kalau di Ica dulu Budi namanya Kak. Oh ya, Budi. Buka diam-diam. Iya, iya. Baru pas SMA itu baru tempus dia. Tempus. Berubah istilah itu ya. Oke, ini di berita pertama ya Tribuners, nih ada Jeremia Perdana Ginting nih, pria yang diterkam harimau Sumatera. Wow, di Barak Itir Dusun 5 Aman Damai, Desa Harapan Maju, Kecamatan Selepan, Langkat nih, di Langkat. Nah, si bapak yang akrab disapa gitu ya namanya ya, Jeremia mendapat sebanyak 82 jahitan, waduh, di bagian kepala dan leher akibat digigit harimau Sumatera. Hal ini diungkapkan oleh Ramli Ginting, ayah korban, saat diwawancarai di RSU Putri Bidadari Stabat. Nah, alhamdulillah saat ini anaknya itu udah bisa makan, baru udah bisa berbicara sedikit-sedikit, tapi sudah berangsur pulih lah, kata bapaknya. Nah, Ramli pun menjelaskan kronologi bagaimana anaknya Jeremia bisa diterkam harimau Sumatera pada Senin nih, 2 hari yang lalu ya. Iya, 2 hari 2 hari yang lalu sekitaran jam 4. Nah, untuk kronologinya mungkin nanti bakalan dijelasin sama reporter kita di lapangan ya. Tapi sebelum itu kita ada video nih. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Lari. Hah? Nah, itulah nggak tahu. Pak, kasih keterangan sama dokter, Pak. Apa keluarga yang tahu pasiennya? Awalnya itu kami ngutip cabai. Kami ngutip cabai itu 4 orang. Ya, 4 orang kami ngutip cabai. Kami itu ada pisah sekitar kurang lebih 20 meter sama anakku. Aku sama biniku, anakku 2 sama abang adik. Nah, jadi dalam waktu kejadian itu, biniku ini datangin anakku itu waktu ngutip cabai. Jadi 3 orang itu dekatan. Sekitar kurang lebih 3 meter itu mereka ini yang 3 orang. Lalu harimau itu merekam anakku. Diterkamnya anakku itu dari belakang, biniku menjerit, wow, ini harimau bang, diterkamnya gitu. Lari aku gitu, ku tengok anakku udah diseretnya kurang lebih 6 meter dari kejadian itu, diseret lehernya yang digigit, lehernya satu sini, satu di kepala koyak ini sini, lalu cakar-cakarnya lah di dadanya. Lalu ku datangi harimau tadi, ku lompati yang itu harimau di kepala anakku, baru ditinggalkannya. Kejadian itu ditinggalkannya paling jauh di antara 6 meter dari kami itu. Harimau itu tetap mengganas gitu sama kami. Cuma kami berdoa sama Tuhan, selamatkan kami Tuhan, biar kami pulang itu aja Tuhan. Jadi kurang lebih 1 kilo itu dari tempat kejadian sampai ke gubuk, terus ikuti harimau itu kan. Terus ikutinya sampai 1 kilometer itu dari kejadian sampai ke gubuk. Di depan gubuk diterkamnya lagi anjing di sini. Itulah kejadiannya yang positif. Nah, sebelumnya ada pernah Kejadian nampak nggak Pak harimau itu lewat? Kalau kami tidak pernah melihat. Ladang dari rumah jauh nggak? Dari gubuk ke ladang itu kurang lebih 800 meter. Berarti Bapak saat itu di gubuk. Enggak, di ladang ladang. kami sama di ladang Pak ya. Sama di ladang untuk cabai seperti inilah gayanya.
ngintip cabai tadi. Lalu diterkam anak saya, menjerit bini saya, kan saya sudah katakan tadi. Jadi ini bukan kami di gubuk, bukan di ladang, kami di ladang empat kami di ladang ngintip cabai. Menjerit biniku ini. Kenapa dia itu di harimau digigitnya anak kita, lalu diseretnya. Maka biniku inilah menyaksikan harimau itu, kami 2 orang lah menghadang harimau ini. Lalu kami suruh anak kami yang kami kecil tadi meminta bantuan. Satu pun belum ada yang datang. Kurang lebih itu setengah jam atau 1 jam baru ada bantuan 3 orang datang. Begitulah kami lah sama biniku ini menghadang harimau itu kurang lebih 1 jam. Jaraknya di antara 8 atau 10 meter setiap waktu seperti itu. Makanya sering bilang, siapa yang pernah dirasakannya di Langkat ini untuk sama harimau 2 jam seperti itu 1 kilometer berjalan. Pakai alat apa ya Pak? Nggak ada alat apa-apa. Nggak ada. Yang alat hanya batu sama kayu itu yang kami pukul-pukul kayak gini. Pak, itu hari apa kejadiannya Pak? Hari Minggu? Hari Senin jam 4. Oh, Senin sore ya? Hari Senin jam 4 sore. Makanya cabai situ 2 bumi berserak semua situ cabai. Iya, jadi ini cerita singkatnya sih, seorang ayah dan anak ini lagi panen cabai ya Kak ya, tapi di Langkat nih. Makanya tadi Kak ceritanya, loh apa di Langkat itu emang banyak binatang buas apa gimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Anil. Halo Bang Anil, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Ica dan Pak Pria. Oke, selamat sore Bang Anil. Bang Anil, mungkin boleh dijelasin terlebih dahulu nih terkait kronologinya. Tadi kan udah dijelasin juga ya sama ayah korban, tapi untuk lebih jelasnya lagi silakan dijelaskan Bang. Baik Kak, jadi memang seperti yang sudah Kakak uraikan tadi ya. Jadi memang ini korbannya bernama Jeremia Pranda Ginting yang berusia masih 25 tahun. Itu diterkam harimau Sumatera, tepatnya di Barak Itir, Dusun 5 Aman Damai, Desa Harapan Maju, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, jadi tadi kita sempat mewawancarai ayah korban di Rumah Sakit Umum Putri Bidadari Setabat, di mana memang ia mengatakan saat ini kondisi anaknya sudah berangsur pulih ya, mengingat anaknya itu mendapat 82 jahitan di bagian kepala dan leher, seperti itu Kak. Jadi tadi kita coba juga menggali kronologi bagaimana awal mulanya anaknya ini bisa diterkam harimau, seperti itu. Jadi menurut ayahnya yang bernama Ramli Ginting mengatakan pada saat itu ia bersama istri dan kedua anaknya, jadi totalnya itu ada 4 orang, sedang memanen cabai di ladangnya. Namun pada saat itu tiba-tiba harimau Sumatera itu langsung menerkam bagian leher belakang, menekamnya dari belakang tapi langsung ke leher dari korban yang bernama Jeremia Pranda Ginting, seperti itu. Sontak istri atau ibu dari korban ini menjerit melihat kejadian itu dan langsung dibantu oleh Ramli, seperti itu. Jadi Ramli sempat mendatangi waktu pas anaknya diterkam harimau. Dia sempat melihat harimau tersebut menyeret anak jauh 6 meter. Jadi lehernya itu dalam kondisi digigit harimau dan diseret sejauh 6 meter. Ya, jadi ia merasa sempat bingung ya, karena pada saat itu hanya satu keluarga aja yang ada di lokasi dan ia coba menolong anaknya. Jadi dengan upaya yang dilakukannya itu ia sempat melompati harimau agar memisahkanlah antara harimau dan anaknya. Namun upaya itu berhasil dilakukannya sehingga harimau tersebut pun meninggalkan melepaskan gigitan dari leher anaknya. Namun demikian menurut Ramli, harimau tersebut belum pergi, sempat mengintai sekeluarga ini dengan jarak 6 meter. Namun menurut Ramli, ia dan keluarganya pun bergegas ya meninggalkan lokasi kejadian dan untuk menuju ke gubuknya, seperti itu. Sedangkan dari gubuk dan lokasi TKP itu berjarak sekitar 1 kilometer. Ya, jadi selama dalam perjalanan 1 kilometer menuju gubuk, itu harimau masih terus mengikuti mereka. Selalu masih mengintai untuk menerkamnya lagi, seperti itu. Namun beberapa upaya dilakukan juga oleh Ramli, yang mana ia mengambil batu dan kayu. Namun nakesnya begitu sampai di gubuk, hewan peliharaan mereka itu ada 1 ekor anjing juga dibunuh atau diterkam oleh si harimau ini. Jadi ini meskipun begitu anak paling kecilnya itu sempat disuruhnya pergi untuk meminta pertolongan kepada masyarakat setempat. Namun seperti yang ia tuturkan tadi, hampir sekitar setengah jam atau 1 jam barulah datang 3 orang masyarakat untuk menolong anaknya ini. Seperti itu Kak Ica dan Kak
pria. Jadi Ah, Bang namun itu demikian, ya. anjing peliharaannya itu mati Bang, diterkam sama Mati, harimau. Wah. mati juga, mati. Kasian ya. Namun tadi saat kita gali lagi informasi terkait harimau ini, kita sempat menanyakan apakah harimau ini ada segerombolan atau hanya satu ekor saja. Jadi harimau ini hanya satu ekor saja. Namun ada yang menarik tadi dari pengakuan Pak Ramli Ginting, memang mengingat beberapa hari yang lalu atau sekitar 1 minggu yang lalu, itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK beberapa waktu yang lalu itu sempat melepaskan 2 ekor harimau jenis betina yang tak jauh dari lokasi diterkamnya anak Pak Ramli ini, seperti itu. Menurut Pak Ramli, dari pelepas liaran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu hanya berjarak 8 km saja dari lokasi kejadian, seperti itu Kak. Dan diduga atau dituding harimau yang menerkam anak Pak Ramli ini merupakan salah satu harimau yang dilepas liarkan oleh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu lalu, seperti Diduga itu ya Kak. Bang ya. Oke. Diduga, Nah, tapi masih memang diduga. notabene-nya di lingkungan itu di Langkat ini bukan yang bangsa yang banyak binatang-binatang Binatang liar buas. berkeliaran kan Bang? Benar, jadi lokasinya ini sebenarnya merupakan Taman Nasional Gunung Lauser ya Kak. Memang tempat habitatnya sebenarnya. Ini habitatnya harimau. Namun berangsur-berangsurnya dari mulai beberapa tahun yang lalu, Taman Nasional ini sempat dihuni Kak sama masyarakat. Sebenarnya kalau secara peraturannya tidak boleh ya. Ada warga yang menempati Taman Nasional Gunung Lauser ini. Namun itu tadi karena mungkin ya tidak disurvei atau bagaimana, kenapa mereka melepaskan harimau ini yang tak jauh dari pemukiman warga, gitu Kak. Jadi dari pelepasan liaran dan ke pemukiman warga yang berada di Barak Itir tadi itu hanya berjarak 3 km Kak, tidak jauh. Dekat Seperti itu. sekali ya. Jadi tadi sempat diungkapkan juga oleh Pak Ramli Ginting, kalau memang mereka mau diusir dari lokasi Taman Nasional tidak harus begini, tidak harus melepaskan harimau. Jadi kan ibaratnya masyarakat yang berada di lokasi itu dijadikan mangsa Kak. Terancam ya. Seperti itu. Itulah tudingan-tudingan yang disampaikan oleh Pak Ramli. Jadi Pak Ramlinya ada kena luka gitu Bang? Iya kan soalnya dia menyelamati anaknya tanpa Tanpa bantuan. barang. Ya syukurnya memang Pak Ramli tidak ada luka ya, cuman ia berhasil aja melepaskan anaknya, seperti itu. Memang seperti yang dia orang dulu lah kita bilangnya, kalau kita diserang harimau itu tidak boleh membelakangi harimau. Jadi dia sudah mengetahui trik-triknya bagaimana mengantisipasi terkaman dari harimau, seperti itu Kak. Oke, jadi untuk korban ini Bang, anaknya Pak Ramli ya tadi namanya. Ya. Anaknya Pak Ramli ini pada saat itu tidak berusaha melakukan perlawanan kah, atau memang terlanjur kepalanya sudah digigit, atau apa nih yang menyebabkan harimau itu sampai menggigit anaknya? Apakah dia lagi megang daging-dagingan kah atau gimana? Ya. Jadi memang pada umumnya memang harimau ini Kak selalu menyerang mangsa ya, atau menyerang orang lah gitu, itu melalui dari belakang. Jadi memang pada saat itu harimau ini langsung mengincar leher anak Pak Ramli. Memang ada upaya yang dilakukan oleh anak Pak Ramli, termasuk ia sempat menggigit harimau itu Kak, supaya agar lepas dari lehernya. Namun langkah itu kita tidak berhasil, bahkan harimau itu menggigit kepalanya. Bahkan kalau menurut Pak Ramli tadi hampir isi kepalanya itu keluar lah gitu Kak, kalau bahasa kasarnya seperti itu. Waduh. Tapi dia dalam keadaan sadar ya Bang ya? Iya, keadaan sadar. Sampai Bahkan saat dibawa waktu ke pas gubuk dibawa, itu juga dalam keadaan sadar, bisa jalan. benar bisa jalan dalam keadaan, cuman kondisi badan sudah membiru ya karena akibat gigitan serangan yang dialami oleh anak Pak Ramli, seperti itu Pak. Sekarang bagaimana Bang keadaan Bang Jeremia ini, si korban, dan sekarang di rumah sakit mana? Sejauh ini memang kondisi korban Bang Jeremia Peranda Ginting memang sudah berangsur pulih dan saat ini telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Putri Bidadari Stabat Kak. Oke. Nah terus untuk si harimaunya ini apakah ditahan atau gimana Bang? Atau nggak dapet? Ya sejauh ini sudah lepas ya Kak, kembali ke habitatnya. Karena memang itu tadi seperti saya sampaikan, bahkan itu sudah diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Memang PNGL merupakan salah satu habitat ekosistem harimau itu berini Kak, hiduplah gitu, seperti itu Kak. Jadi pada saat itu ada 2 harimau yang dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. 2 Dan harimau mungkin betina, itu ya diduga salah satunya inilah yang menerkam
anak Pak Ramli. Oke, untuk Karena ya lanjut, benar, Bang, lanjut. tambahan saja, karena mengapa Pak Ramli bisa mengatakan itu harimau yang dilepaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup, karena memang ia melihat ada sebuah pengikat yang berada di leher harimau dengan sebuah alat tabung yang ditempelkan seperti itu Kak di lehernya, dan itu memang ada kecocokan dengan harimau yang dilepas liarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu dari video-video yang beredar di media sosial termasuk Instagram Kak dari BKSDA Geliri. Oke, nah terus bagaimana nih dari Kementerian Lingkungan Hidupnya tuh ada nggak memberikan keterangan? Ya sejauh ini belum ada Kak, bahkan kita belum mengetahui apakah mereka sudah mengetahui kejadian ini atau belum. Mungkin bisa digali lagi mungkin ya Bang ya? Iya sebenarnya, ya seperti itu Kak. Oke, tadi Ica mau nanya apa ya? Kok lupa ya, tiba-tiba ngeblank tiba-tiba. Gara-gara harimau ya. Gara-gara harimau. Oke deh, kondisi ibunya juga aman-aman aja ya Bang ya? Saja, cuma anaknya saja yang bernama Jeremia itulah yang mendapat serangan perekaman lah Kak. Seperti Mereka itu. memang biasa untuk memanen cabai di Langkat ini ya Bang ya? Ya, memang ladangnya Kak. Bahkan Memang dia ladangnya. mengatakan tidak pernah sebelumnya ada harimau. Ini Cuman pertama kali lah ya? Iya, karena itu tadi mereka jadi mengetahui ada pelepas liaran yang tak jauh dari ladang mereka. Oke, Ica udah ingat nih Bang, yang mau ditanyakan adalah untuk biaya pengobatan, apakah ditanggung secara pribadi atau gimana? Ya sejauh ini masih ditanggung BPJS ya Kak. Jadi mereka ada BPJS-nya, jadi sudah ditanggung BPJS. Cuman tadi memang sempat ia mengeluh karena katanya BPJS hanya menanggung sekitar 14 hari di Rumah Sakit Sri Bidadari, dan ia memang minta pertolongan kepada awak media. Bahkan tadi ada beberapa pemerintah setempat juga yang sudah mengunjungi lah mungkin ya untuk membantu soal BPJS-nya ini Kak. Oke, ya semoga juga Kementerian Lingkungan Hidup tadi ya Bang ya? Ya, Bisa dugaan segera ya, dijumpai untuk memberikan keterangan ini apakah benar, baru memberikan bantuan juga mungkin ya kepada korban. Baik, terima kasih banyak Bang Anil, ditunggu updatean informasinya. Selamat beraktivitas kembali, selamat berpuasa, selamat sore. Selamat sore, Banyak ya, Bang. Baik, Kak Ica dan Kak Tria. Ini dia Kak, kasih sayang ayah itu sepanjang Iya. masa. Ini nggak hanya ibu aja ya, Iya. dia dengan tangan kosong loh. Berani loh. Berani untuk menyelamatkan anaknya ya, Menyelamatkan. udah dalam posisi kepalanya berdarah-darah. Pasti itu serem kali ya Iya, apanya itu serem ya. kali lah. Kayak gitu. Peristiwanya itu gitu. Gimana kok kita di lapangan melihat Iya, hal yang kayak gitu. histeris sih kayak gitu. Histeris. Ya tapi semoga tadi ya Kementerian Lingkungan Hidup tadi ya. Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup itu semoga memberikan atensinya lah terhadap kasus ini, karena memang kalau memang benar itu berarti tanggung jawab dari mereka juga Kak. Iya. Yang pastinya harus bantuan sih. Kepada keluarga korban Keluarga juga karena korban. tadi yang kita tahu ya BPJS 14 hari cuman selebihnya bagaimana begitu. Ya, untuk berita kedua ini ada apa nih Kak? Ini dengar-dengar Bapak Presiden kita mau datang lagi ya? Iya nih. Jadi ada pedagang kaki lima yang di sekitaran Pasar Deli Mas Plaza Lubuk Pakam. Oke, pakam. Satu hari menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo pada Rabu 13 Mei. Maret. Aduh, Udah mau puasa. cepet aja, udah mau habis puasa aja bawaannya, baru 2 hari. Yuk. Ayo, bisa yuk. Pemkab Deli Serdang menurunkan puluhan personil Satpol PP dan Tertib Kecamatan Lubuk Pakam. Pedagang tampak dilarang berjualan di atas parit setelah jam 9 pagi. Oke. Pantauan Tribun Medan jelang kedatangan presiden ini tampak di titik lokasi yang akan dikunjungi sudah ada beberapa personel polisi militer PM yang standby nih. Sebagian dari mereka juga ikut mengatur lalu lintas di Jalan Sultan Hasanuddin, tempat di mana PKL banyak menggelar lapak dagangannya. Oke. Jadi beberapa personil Satpol PP ketika mendatangi PKL sedikit bernada tinggi saat meminta pedagang untuk mengangkat dagangannya agar tidak melewati batas parit. Pedagang tampak cepat-cepat menuruti permintaan Satpol PP. Karena jumlah personil yang datang juga ada belasan orang. Banyak saat juga ya, itu. takut juga orang Banyak, itu ya. iyalah. Ngeri loh. Tapi biasa Satpol PP sama pedagang itu kayak tikus dan kucing ya Iya. kan, berantem terus. Ica udah pernah langsung lihat nggak Belum. Satpol PP sama pedagang itu serem kali Serem ya, sih. Kak, ya? Serem Memang. sih. Pas itu pernah lihat di Brayan. Di Braya. Iya. Pajak Itu Braya cekcok kali. Karena pedagangnya juga membela diri ya. Iya, kan? membela Sedangkan diri. Satpol PP-nya juga mau menertibkan mereka. Iya. Gimana lah itu jadinya. Apalagi barang-barangnya diambil itu, Iya, ada yang histeris juga. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita ada video. Kita saksikan dulu video yang berikut ini.
Pangdam, ini besok kan katanya informasinya Pak Presiden mau datang. Ini persiapan pemerintah kecamatan apa ini, Pak? Mentertibkan, menata pedagang agar supaya yang sudah memang lokasinya tidak tempat pantas untuk jualan sudah tertibkan, supaya nampak indah dan orang berjualan dengan mudah dan lalu lintas tidak terhalang. Tapi Masyarakat untuk beraktivitas tidak ada menghalangi. Jadi yang jualan tetap berjalan. tapi boleh jualan orang ya? Besok Boleh ya? jualan, boleh, boleh jualan. Cuma Jadi, kan jualan dia sudah pada lokasinya yang sudah ditetapkan. oh gitu. Tetap besok jam berapa informasinya? Besok informasi Pagi ya? ini kan jadwal berubah. Ah. Jadi dari pagi lah. Oh gitu. Apa yang diharapkan dari pedagang nih? Diharapkan mengikutilah mematuhi aturan untuk berjualan. Ya, tertib, agar tertib dan rapi. Oke, siap. Pak, udah tahu Pak, Presiden besok mau datang Pak? Ya tahu sih dari informasi dari apa dari pemerintah lain loh Pak. Oh gitu. Jadi kok Presiden datang kayak mana? Senang nggak? Ya senang sekali loh Pak. Senang ya? Nah, biar bisa kita memberitahukan situasi di seluruh apalagi daerah pajak sini Pak. Apa sebenarnya kalau bisa ngomong apa yang ingin disampaikan oleh Presiden ini sebenarnya? Kalau disampaikan Harapan pedagang lah. Harapan pedagang itu maunya terkoordinir semua lah Pak harga-harga ini. Tapi susah dikoordinir Pak karena bahan-bahan semua itu dari petani. Gitu. Bukan dari pemerintah. Oh jadi menurut Bapak petani harus diapain? Ya petani itu satu yang utamanya jangan menurunkan harga apa bahan hasil petani, tetapi pupuk itu tidak diturunkan. Susah untuk harga mengkoordinir itu Pak. Jadi harapannya apa? Ya harapannya lebih pupuk perhatian sama racun itu tolong diturunkan drastis. Jadi ekonomi rakyat yang kecil pun lebih stabil. Oke, Bapak ini pedagang telur nih? Iya Pak ya. Pedagang telur. Kayak mana harga telur setelah 2 hari Ramadan nih Pak? Sementara kalau telur ini di dalam 2 hari ini ada penurunan sedikit Pak. Penurunan sedikit. Tapi menjelang nanti di mendekati Lebaran. Saya kan udah jualan udah mau 20 tahun jual telur. Saya terus telusuri puasa pertama, kedua, ketiga turun, nanti puasa ke seminggu naik lagi. Oh gitu. Ke atas. Ya itu dia curahan hati para pedagang di Lubuk Pakam ya. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita sudah terhubung nih bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Indra. Halo Bang Indra, selamat sore. Halo Bang Indra. Sore teman-teman. Masih puasa Bang? Kayak mana puasanya Bang? Lancar. Lancar ya. Ya masih hari kedua Bang, masa belum nggak lancar nih hari kedua. Tapi ya. Bang Indra boleh jelasin dulu nih, dalam rangka apa sih Pak Presiden Jokowi ini berkunjung kembali ke Lubuk Pakam? Ya, jadi rencananya berdasarkan informasi dan jadwal yang sudah terencana, besok itu hari Kamis Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ini akan melakukan kunjungan kerja kembali ke Sumatera Utara. Jadi informasi yang kita kumpulkan selain Kabupaten Deli Serdang juga ada pergi ke kota Tanjung Balai dan juga Kabupaten Padang Lawas. Nah, untuk di Kabupaten Deli Serdang ini merupakan kunjungan pertama dari informasi yang juga sudah terjadwal. Ini setelah turun dari Bandara Kuala Namu, Bapak Presiden ini direncanakan untuk mendatangi pasar tradisional yang ada di Plaza Deli Mas Lubuk Pakam. Nah, saat ini persiapan dari Pemkab Deli Serdang juga sudah tampak mulai dari kemarin, dan untuk hari ini itu pedagang kaki lima khususnya yang sering berjualan dan menggelar lapak dagangannya sampai ke badan jalan ini dilakukan penertiban oleh personil Satpol PP dan juga pemerintah kecamatan. Jadi tadi sekitar pukul 9 pedagang sudah diperintahkan untuk mengangkat dagangannya karena memang kawasan yang akan dikunjungi Presiden Bapak Joko Widodo ini sudah rencananya akan disterilkan dan dibersihkan sehingga tidak ada lagi
pedagang-pedagang yang menggelar lapak dagangannya sampai ke pinggir jalan, dan ini membuat pengaruh besar ke lalu lintas yang ada di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin, karena memang setiap hari bisa dibilang kawasan ini tampak kumuh dan juga sering macet untuk kendaraan yang melintas di tempat ini, seperti itu. Jadi baru sekitar 10 menit lalu, ini informasi terbaru saya dapatkan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, ternyata di Pasar Delimas ini rencananya ini gagal dikunjungi oleh Bapak Presiden karena ada jadwal yang memang harus dikejar, khususnya ke Tanjung Balai. Jadi dari awal rencananya Bapak Presiden ini selain mengunjungi pertama pasar tradisional Delimas ini, selanjutnya akan menuju ke pabrik minyak makan pertama, minyak makan merah maksud saya, yang ada di kawasan perkebunan PTPN 2 Desa Pagar Merbau 2 Kecamatan Pagar Merbau. Jadi dari jadwal yang terakhir didapat, hanya untuk ke kawasan pabrik minyak makan merah ini saja yang bisa dilalui oleh Presiden besok. Gitu, kenapa Bang nggak jadi ke sininya, ke pasar yang di Lubuk Pakam ini? Ya, jadi informasi yang kita dapatkan ini persoalannya adalah untuk mengejar kunjungan ke Tanjung Balai, karena memang setelah dari Deli Serdang, kunjungan ke Tanjung Balai akan dilakukan melalui jalur udara, di mana Bapak Presiden direncanakan akan menaiki helikopter. Jadi pertimbangan informasi yang kita dapatkan ini pertimbangan faktor cuaca ini yang diutamakan dalam hal perjalanan Pak Presiden melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Balai, seperti itu. Waktunya juga dikhawatirkan tidak mencukupi ya Bang untuk seperti itu kira-kira. Tanjung Balai lagi. Oke, nah tapi sejak jam 9 tadi nih dilakukan penertiban ya, apakah ada miskomunikasi atau sedikit keributan antara pedagang dan juga Satpol PP yang bertugas? Ya, jadi dari amatan kita, pihak Satpol PP walaupun bernada sedikit tinggi ketika melakukan penertiban, namun beberapa pedagang kaki lima ini tampak menuruti, karena memang di satu sisi mereka juga, bangga pasarnya ini bisa dikunjungi oleh orang nomor satu, seperti itu. Jadi mereka mendapat arahan, begitu mendapat arahan untuk pindah, ini tidak banyak komentar dan langsung mengangkatnya. Jadi teman-teman, untuk di pasar tradisional Delimas ini sebenarnya ini bukan menjadi pasar utama yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam, karena memang ratusan pedagang itu sudah pernah dipindahkan ke pasar Bakaran Batu yang berkisar sekitar 2 km dari lokasi ini. Sebenarnya ini bukan jadi pasar utama yang dimiliki oleh Pemkab Deli Serdang, seperti itu. Oke. Nah, untuk para pedagang tadi kan itu ada yang make a wish ya Bang. Iya. Bersemoga kalau misalnya barang-barangnya ini, bahan-bahan di pasar ini nggak naik lah gitu kalau setelah kunjungan Presiden datang, itu gimana Bang? Ya, jadi mereka memang menurut beberapa pedagang memang saat ini harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi, terutama seperti beras. Nah, inilah yang ingin mereka sampaikan, jika memang punya kesempatan langsung untuk berdialog dengan Presiden, permintaan untuk dapat bisa segera menurunkan harga-harga kebutuhan pokok ini menjadi hal yang utama ingin disampaikan. Seperti itu. Karena memang saat ini menjelang pasca beberapa hari Ramadan, ini harga-harga kebutuhan pokok juga masih tinggi, dan ini diprediksi mereka akan lebih tinggi lagi ketika mendekati bulan, maksud saya mendekati Lebaran, seperti itu. Nah, untuk yang di kawasan pabrik perkebunan PTPN 2, ini informasi terbaru juga, rencananya di pabrik minyak makan merah yang ada di Pagar Merbau ini rencananya besok itu akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Dan ini menjadi pabrik pertama yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dan berada di Kabupaten Deli Serdang. Rencananya setelah diresmikan, produknya ini juga akan di launching, dan untuk saat ini kita belum tahu
berapa harga yang akan dikeluarkan untuk per kilogramnya. Namun digadang-gadang Biasanya promo tuh. minyak makan merah ini diprediksi harganya bisa lebih rendah dari harga minyak goreng biasanya seperti itu. Oke. Sangat membantu ya, Bang. Nah, tapi sejauh ini Bang, para pedagang ini nggak tahu lah ya kalau atau udah mengetahui kalau presiden nggak jadi nih berkunjung ke Lubuk Pakam. Ya, terus terang karena memang informasi yang ini baru saya dapatkan. Kebetulan tadi saya sekitar 15 menit lalu sempat berpapasan dengan Sekda. Saya mempertanyakan perkembangan presiden datang melakukan kunjungan ke Deli Serdang ini seperti apa. Namun informasi yang didapat ini ada kegagalan untuk datang ke pasar. Terus terang saya juga belum ada berdialog dengan warga pedagang apakah memang mereka sudah mengetahui atau belum. Nah, untuk pedagang di pasar sekitar Delimas ini memang lebih ramai biasanya memang jamnya ini pagi bukan sore. Okay. Jadi memang pada saat sore ini jumlah mereka ini di lokasi juga ya? Sedikit seperti itu. Oke, untuk sekarang keberadaan Pak Jokowi udah tahu di mana Bang atau apakah sudah di Tanjung Balai? Nah, kalau untuk Jokowi saat ini belum sampai di Sumatera Utara karena besok sekitar jam 9 baru rencananya mendarat di Bandara Kuala Namu seperti itu. Dan melakukan peresmian minyak tadi ya Bang ya? Ya, pabrik minyak minyak goreng merah. Jadi minyak goreng merah ini adalah yang pertama diluncurkan dan besok mungkin bisa diketahui berapa harga per kilogramnya yang akan diumumkan Bapak Presiden seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bang Indra atas informasinya. Kami menunggu nih updatean informasi mengenai Pak Jokowi yang berkunjung ke Sumatera Utara ya untuk meresmikan minyak merah tadi ya di Tanjung Balai. Selamat beraktivitas kembali Bang Indra, semangat puasanya. Selamat sore. Sore. Ini kecewa nggak ya kira-kira pedagang? Kecewa lah ya kan? Soalnya tadi udah excited nih. Dari lah dia munduri dagangannya nih demi Pak Jokowi datang, nggak jadi datang rupanya. Tapi semoga aja mungkin di lain kesempatan Pak Jokowi bisa kembali berkunjung ya ke pasar tradisional yang di Lubuk Pakam Karena tadi. banyak nih unek-uneknya yang mau disampaikan. Karena memang merosakkan kalau Kak harga-harga bahan di pasar sekarang. Sampai bukan hanya di Sumatera Utara, di suatu Indonesia kayaknya sampai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga udah angkat bicara ya mengenai hal itu. Dia bilang di luar negeri juga naik kok. Oke lah, ini di berita terakhir Kak Tri ya. Ini tuh ada Kejati Sumut tahan 2 tersangka. Ini tuh dugaan penyelewengan dan markup program pengadaan penyediaan sarana, prasarana, bahan dan peralatan pendukung COVID-19 berupa alat perlindungan diri APD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020. Jadi ini kejadiannya udah 3-4 tahun yang lalu lah mungkin ya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Neil yang lebih bisa menjelaskan mungkin reporter kita langsung ya, ada Bang Edward. Halo Bang Edward. Selamat sore Kak. Oh iya, selamat sore. Mana mukanya Bang? Mana mukanya nih? Oh iya. Lupa deh. Ya udah, mantap ganteng ya. Oke, Bang Edward. Lagi di mana nih, Bang? Lagi masih di daerah Kejati Kak. Oh, masih di Kejati ya. Oke, boleh dijelaskan Bang terkait dugaan penyelewengan dana Covid ini 2 tahun 3 atau 4 tahun yang lalu? Bang Edward, nggak ada suara nih Bang Suaranya tidak ada. Jaringan jaringannya nih kayaknya. Oke, Bang Edward boleh dijelasin ulang? Ya, awalnya tadi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jaringan ya. Oke, Bang Edward tahan dulu. Jaringannya masih nggak stabil nih Bang Edward nih. Boleh naik ke atas pohon dulu. Oke, Bang Edward dengar suara kami jelas ya dari studio? Jelas Kak, jelas. Jelas, nah ini udah jelas. Oke, dijelasin. Oke. Masih macet-macet gitu dia Bang. Macet, gimana tuh?
Oke? Aku matiin video aja. Boleh, matiin video aja. Oke, bahwasanya tadi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penetapan penahanan tersangka Kak, terhadap Kadis Kesehatan Sumatera Utara yaitu Alwi Mujahid dan rekanan yang bernama Robi Mesanura. Nah, kedua tersangka ini tetap ditahan karena melakukan korupsi pengadaan APD COVID-19 pada tahun 2020 dengan anggaran senilai 39 miliar 978 juta. Banyak kali ya. Nah, anggaran tersebut ditujukan untuk pengadaan APD yang berupa baju, sepatu, masker N19 dan perlengkapan COVID-19 lainnya. Alasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan karena kedua tersangka dinilai tidak kooperatif. Maksudnya sudah beberapa kali melakukan pemanggilan untuk penahanan terhadap kedua tersangka namun tidak diindahkan. Atas hal tersebut, untuk meminimalisir kekhawatiran lainnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara langsung melakukan penahanan karena ketakutan untuk kedua tersangka melakukan penghilangan barang bukti. Dan apalagi si Alwi Mujahidnya masih aktif sebagai Kadis Kesehatan. Nah, saat ini si Alwi Mujahid masih aktif sebagai Kadis Kesehatan Sumatera Utara, Kak. Atas perbuatan kedua tersangka itu sesuai audit melakukan kerugian negara senilai 24 miliar. Waduh, banyak. Dan kedua tersangka juga dijerat dengan pasal 2 tentang tindak pidana korupsi, Kak. Oke, dengan ancaman hukuman? Dengan ancaman hukuman pidana mati karena korupsi yang mereka lakukan itu bertentangan dengan kesehatan juga kepada masyarakat. Iya, benar. Oke, ini Bang tahun udah 2020 ya, ini sekarang udah 2024, berarti ada senggang 4 tahun. Itu bagaimana proses hukumnya nih Bang? Apakah memang baru tahu belakangan ini kah? Atau memang udah tahu dari lama? Gimana? Boleh jelasin? Nah, kemarin itu bahwasanya masih lakukan pemeriksaan nih Kak. Sebelumnya kan sekda dari Kadis Kesehatan itu, sekda dari wilayah mana saya lupa, itu sudah ditahan dan tercuak bahwasanya Kadis Kesehatan ini si Alwi ini yang melakukan korupsi tersebut Kak. Makanya dilakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap PPK juga dan sekarang juga baru ditetapkan sebagai tersangka. Oke, nah apakah kedua tersangka ini sudah berhasil ditahan Bang? Sudah, tadi dilakukan penahanan di Rutan Tanjung Gusta Medan Kak. Berarti baru aja ya Bang ditahan? Iya, baru tadi dibawa ke rutan. Selebihnya mereka sebelum-sebelumnya masih berkeliaran luas, bahkan ada yang masih menjalankan aktivitas seperti biasa ya Bang ya? Benar, mereka sebelumnya masih berkeliaran. Nah, itu tadi makanya tadi disebutkan Kajati Sumut Idianto dilakukan penahanan karena mereka tidak kooperatif Kak, tidak memenuhi panggilan yang selama ini diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Lalu bagaimana Bang proses penangkapan kedua tersangka ini, apakah berjalan dramatis kah? Nah, tadi tidak diuraikan sama Idianto ya Kak, dan dilakukan di penahanannya di mana. Informasi sedikit bahwasanya tadi sempat kita singgung ke Kajati Sumut, apakah ada tersangka lain ya dalam perkara ini, mengingat ini jumlah kerugian negaranya besar ya Kak. Nah, tadi kita singgung juga soal aliran dananya, apakah ada terkait dengan mantan gubsu kita sebelumnya di Ramayadi. Nah, Pak Kajati bilang bahwa dia tidak bisa menyebutkan siapa namanya, tapi mereka saat ini masih melakukan pemeriksaan terkait lagi untuk menemukan tersangka-tersangka lainnya, dan kemungkinan ada tersangka lainnya tadi disebut Pak Kajati. Oke, tapi sejauh ini masih 2 ya Bang ya tersangka yang sudah ditetapkan? Iya, benar Kak. Baik, terima kasih banyak Bang Edward atas laporannya, ditunggu updatean informasinya. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Selamat sore Kakak. Bang Edward tanpa muka. Oke. Ini gede kali lo Kak. Duit lo itu semua. 24 miliar rupiah. Lebih itu kerugian negara loh ini. Tapi negara. Kenapa kok orang itu bisa berpikiran mau korupsi uang kayak gitu ya? Soalnya kan ya mungkin kekuasaan gitu kali ya. Karena the power of kekuasaan mereka itu, jadi ya mereka memungkinkan untuk mengambil uang sebanyak itu. Tapi ya semoga aja dihukum sesuai sesuai hukumnya lah kayak gitu ya, sesuai hukum yang berlaku nih untuk para tersangka. Dan semoga aja kalau memang ada tersangka-tersangka lainnya, semoga kena juga, ketangkap juga gitu ya. Jangan pula 2 orang ini aja, pasti mereka juga nggak mau sih.
cuman mereka aja yang kena Dengan gitu ya. sebanyak itu pasti ada juga lah antek-anteknya ya kan, Ca. Tapi kalau pikir-pikir itu kita kan COVID ini musibah besar ya Kak, bagi seluruh dunia gitu, bukan Indonesia aja. Bisa-bisanya lah dimanfaatin itu untuk mengambil uang-uang haromah ya, Tribuners ya. Ya tapi itulah manusia tidak ada puasnya. Baik Tribuners, itu dia 3 berita yang telah kami sajikan untuk mengisi sore harinya Tribuners sekalian. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan nih, spesial Ramadan. Kita tuh hadir di jam 16. Lebih cepat ya, Ca? Iya, atau jam 4 sore ya, lebih cepat 1 jam. Karena kita ada segmen Ramadan juga nih. Buat Tribuners yang mau lihat-lihat segmen Ramadan kita, ada kunjungan ke masjid, ada kuliner Ramadan juga. Kalian bisa ke media sosial Tribun Medan, ada di bawah ini. Atau yang mau cari informasi lebih lanjut lagi mengenai peristiwa yang terjadi di kota Medan, di Sumatera Utara, nasional, internasional, kalian bisa mengunjungi portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa download aplikasi Tribun X. Ada di Play Store dan juga update sih. Play Store dan juga App Store ya, terupdate. Dapat notif juga nih, aku juga udah download. Kalau kita gue Risha, aku Tria, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum.